hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bersama-sama dengan saya, yuk. Yes, go. Woo. Yesus Kau Raja dalam hidup, kuasa percaya. Yesus Kau Raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Lord. Saudarakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau yang beserta setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau berjalan dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Yang bawa hati kami, bawa hidup kami lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu cinta-Mu itu yang memuaskan kami Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu itu yang memuaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Sebab Engkau Allah yang menggendong
memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan segenap hati kita, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sembah Dia. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia, Kaulah Tuhan
sekalipun kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi katakan sama-sama dengan hati kita, dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Ya Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku
tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Tuhan Yesus. Tiada Tuhan, Ya Yesus, seperti-Mu. ya tiada yang seperti Engkau, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau yang berjanji, Engkau tidak pernah mengingkari setiap janji-janji-Mu untuk setiap kami. Kami datang hanya percaya dan berharap kepada-Mu. Kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami sungguh terbukti sampai saat ini. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu setia. Kau Allah yang begitu luar biasa. Kau mencintai anak-anak-Mu. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Buat kami mengerti. Buat kami faham. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Bukan hanya mengerti di pikiran, tapi mengerti sampai kedalaman hati-Mu. Terima kasih Bapa, pagi yang luar biasa, pagi yang sejuk, pagi yang penuh dengan anugerah, pagi yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya hari ini ada mujizat buat setiap anak-anak-Mu yang datang sungguh-sungguh kepadamu, berharap akan kasih setia-Mu. Mereka yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau, mereka akan dipuaskan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana Tuhan. Mampukan Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa menerjemahkan isi hati-Mu. Biar semua yang dari hati-Mu ini Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, sehingga kami mengerti sungguh-sungguh apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk setiap kami selagi waktu yang singkat ini di dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kaulah Tuhan. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Tetap bawa hati kita kepada Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Amin. Untuk selamanya. Yang ingin setia bisa angkat tangan saudara. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, kami mau setia kepada-Mu Tuhan, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya. Amin, 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 amin. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
Engkau Allahku yang setia. Karena Engkau begitu setia kepada kami. Karena Engkau tidak pernah memilih-milih orang. Kami seringkali memilih-milih orang. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah pilih-pilih kami. Siapapun kami, dari latar belakang apapun, kondisi ekonomi, Kau tidak pernah pilih-pilih orang. Asal setiap hati datang kepadamu dengan kerinduan. Asal setiap hati datang kepadamu dengan kehausan. Asal setiap hati datang kepadamu karena kangen. Karena sungguh-sungguh Tuhan ingin berjumpa dengan Engkau. Semua kami akan dipuaskan di dalam Engkau. Hamba sungguh berdoa jemaat di tempat ini mengalami Engkau secara pribadi. Bukan karena hebatnya kami, tapi justru karena kami banyak kekurangan, kami gak punya apa-apa. Justru karena kasih-Mu yang begitu hebat atas kami, membuat kami gak bisa berpaling dari Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Tuntun kami Tuhan. Kami gak bisa Tuhan di luar dari kasih-Mu. Kami gak bisa jauh dari Engkau. Kami akan terhilang, kami akan tersesat. Berikan kami hati seorang murid yang selalu rindu dididik dan diajar. Mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Kami tahu tidak lama lagi kami ada di dunia ini. Biar dengan waktu yang singkat ini Tuhan, kami boleh maksimalkan hidup kami dengan Engkau. Biar kami boleh terus menyembah dan mencari wajah-Mu. Tidak memandang apa-apa, tapi hanya memandang satu, hanya salib di Kalvari. Di mana Engkau Tuhan ada di salib itu. Terima kasih Bapa. Kau sangat amat baik. Kau sangat amat baik. Kau sangat amat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami gak pernah bisa berhenti bersyukur kepadamu. Kau sangat amat baik bagi kami. Bukakan Tuhan rahasia kebenaran-Mu. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Untuk mengerti apa yang sungguh-sungguh Kau ingini di dalam kami. Sungguh kami mengharapkan itu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Oh, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong kalau suka cita. Haleluya. Saudara, hari lepas hari sejujurnya saya begitu bergairah dengan Tuhan. Saya kalau datang kepada Tuhan itu seperti anak kecil loh saudara. Saya kalau datang kepada Tuhan itu seperti, aduh Tuhan, aku ini siapa ya? Kok bisa ambil aku dari orang yang gak berarti, orang yang kotor, orang yang, siapa sih saya nih? Kita tuh semakin paham kalau kita semakin menyadari, semakin dalam di dalam Tuhan, hadirat Tuhan, bahwa kita ini orang yang gak layak. Gak ada satupun kita orang yang benar. Kita layak karena kita dilayakkan sama Tuhan. Kita benar karena kita dibenarkan sama Tuhan. Sesungguhnya kita ini yang gak layak, kita ini gak benar saudara. Sebab Alkitab berkata semua umat, semua manusia sudah berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita ada saat ini, kita masih bisa beribadah, masih bisa melayani. Bukankah itu anugerah Tuhan? Haleluya ya. Wow, Tuhan tuh luar biasa saudara. Saya ketika datang kepada Tuhan, saya cuma bisa bilang, Tuhan,
Kau baik banget. Sangat amat baik. Ketika datang kepada Tuhan, gak ada yang di pikiran saya yang lain. Keletihan, kecapean, semua diubah menjadi sukacita. Secara fisik, dengan terus menerus kita lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saya cuma bilang satu, di hadirat-Mu itu memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Minggu ini sebetulnya Sabtu kemarin kita Permata berbagi berkat, kita hanya membuat untuk rumah kasih saudara. Dan kita fellowship. Di tengah hujan deras, gereja bocor di sisi sana. Kalau saudara lihat sebelah kanan bocor, ada ember di situ, sisi kiri sebenarnya bocor, embernya juga nggak ada. Saya ingat teman-teman mereka bersihin semua gereja ini. Bantuin Mas Eko, cleaning service kita cuma 1 di sini sekarang. Kenapa sih kita lakukan itu? Kenapa sih kita capek-capek masak? Kenapa sih kita mau buat masker kayak begitu? Bagikan, kita punya target 15.000. Sekarang puji Tuhan udah 11.000, 10.000 sudah terbagi, luar biasa ya saudara. Kenapa terus kita lakukan itu di tengah kondisi tenaga yang terbatas juga yang mengambil bagian di sini, yang menjahit, yang motong. Tapi kenapa kita mau lakukan itu? Capek-capek, susah-susah, dapat apa sih? 1 masker cuma 1.000, dihargainya. Karena kita tuh melihat kasih Tuhan itu nggak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Kalau teman-teman lihat kemarin ya, Sabtu hujan deras begitu, dia tuh bocor loh saudara. Di sana tuh deras, bahkan sampai airnya tuh ngalir ke musik sini loh. Makanya langsung dibersihin sama teman-teman. Saya nggak nyuruh, nggak apa, mereka sendiri dengan inisiatif. Saya bilang Tuhan, hal yang seperti ini tuh jarang saya lihat sebetulnya. Seringkali kita melayani untuk dilihat manusia. Tapi kayak gitu siapa yang dilihat? Siapa yang lihat saudara? Tuhan yang lihat. Karena ketulusan hati saudara. Kesungguhan melayani Tuhan. Saudara memberikan itu bukan untuk saya kan? Tapi untuk Tuhan. Kalau kerinduan kita sama untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya tidak ada alasan teman-teman itu pasif di dalam Tuhan. Tidak ada alasan. Sebab yang kita pandang itu adalah apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Saya bersyukur semua jemaat di tempat ini ikut aktif mengambil bagian dalam berbagi masker. Teman-teman menabur, teman-teman gak bisa aktif ambil bagian secara terlibat di dalam. Tapi teman-teman juga ada yang nabur setiap bulan dengan konsisten. Saya bilang Tuhan, saya doakan loh saudara yang nabur apapun, baik menabur itu tidak hanya materi, tapi tenaga, waktu saudara, ide-ide saudara. Saya cuma doa Tuhan, mereka memberikan dari hati mereka. Karena aku tahu mereka mengasihi Engkau. Mereka tidak akan pernah kehilangan upahnya. Saya sungguh berdoa saudara, di tengah kondisi seperti ini juga kita mau musim hujan, kita udah musim hujan lagi saudara. Ini kalau butuh renovasi nih besar. Kemarin dihitung dananya kurang lebih habis 70 juta, kurang lebih. Saya bilang, ya saya percaya Tuhan itu sanggup menyediakan. Sebab kalau nggak diperbaiki lama-lama akan merembet saudara. Kita berdoalah minta anugerah Tuhan. Ada hati yang rindu ketika kita datang kepada Tuhan, di hadirat Tuhan, saya bilang, cuman itu yang kita dapatkan dan kita rindukan itu. Tapi kita lihat gereja bocor di sana sini, listrik, lampu pada mati. Saya bilang, mari kita bareng-bareng saudara.
Kita berikan apapun untuk Tuhan. Oke, saudara, tanpa disadari kita masuk di bulan November. Saya merenung, sebetulnya bulan-bulan ini adalah bulan ulang tahun gereja kita. Ulang tahun keberapa? Saya nggak tahu sejujurnya. Karena dari awal waktu pertama kali saya jadi gembala di sini, saya coba tanya teman-teman sendiri nggak tahu kita ulang tahun keberapa. Tapi ketika saya berdoa, saya merenung, saya berapa lama, ini genap 4 tahun saya menggembalakan di tempat ini. Genap 4 tahun. Dan ini saya merenung dan saya sembahyang. Ternyata itu merupakan satu perjalanan rohani, saudara. Apa saja yang saya sudah lakukan selama 4 tahun di gereja ini. Awal-awal saya hanya melihat, oh ya seperti ini toh ternyata. 1 tahun, 2 tahun, saya melihat kebiasaan-kebiasaan habit yang ada. Waktu itu mereka, kalau teman-teman tahu, banyak orang yang datang karena sembako. Saya bilang kita nggak bisa kasih lagi. Banyak orang datang karena sesuatu yang mereka harapkan. Karena sekali lagi saya sembahyang dan saya tanya Tuhan, apakah ini Tuhan harus seperti ini terus? Dan Tuhan kasih sesuatu di dalam hati saya. Sejak kapan aku digantikan dengan hal-hal yang seperti itu? Sejak kapan aku ini digantikan dengan sesuatu yang materi? Di situ Tuhan katakan di dalam hati saya, selama kita mencari hal yang materi, saudara akan kehilangan sesuatu yang rohani. Tapi kalau saudara cari sesuatu yang rohani, yang materi itu akan ditambahkan kepada kita. Ingat saudara di Matius 13, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya saya tidak mau bangun gereja ini, karena saudara datang bukan untuk Tuhan. Saya nggak mau saudara datang untuk materi. Saudara harus datang sungguh-sungguh murni karena saudara mencari Tuhan. Hanya kita semua yang ngerti. Kita pribadi yang ngerti di dalam hati ini. Kita datang untuk apa? Beribadah mencari apa? Hanya kita yang tahu. Itu sebabnya saya tidak mau kita semua di tempat ini, saudara membangun hidup saudara, membangun rohani saudara di atas dasar pasir atau jerami atau rumput kering. Saudara harus dibangun atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya tahun pertama, tahun kedua saya melihat, biarlah terjadi pemurnian yang dari Tuhan. Mereka yang datang dengan motivasi yang salah, biar mereka juga akan terseleksi dengan sendirinya. Tahun ketiga, tahun keempat, saya melihat dalam motivasi dalam melayani. Makin lama semakin dibentuk, semakin diproses. Orang yang motivasinya melayani karena satu kegiatan, itu lama-lama pun akan terlihat, saudara. Orang yang motivasinya hanya untuk menyenangkan manusia, cepat atau lambat itu pun akan terhilang. Orang yang motivasinya melayani karena aku butuh kegiatan, aku melayani karena memang aku lebih senior di sini, yang lain harus nurut sama aku. Saya mau kasih tahu saudara, cepat atau lambat, selama hati kita tidak ingin dimurnikan, saudara pun akan terhilang. Saya merenung saudara, perjalanan hidup. Masuk di bulan November ini. Pertama, ulang tahun gereja. Sudah berapa lama gereja ini berdiri? Sudah berapa lama saudara mengikut Tuhan? Hai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Seberapa jauh perjalanan rohani kita sampai detik ini, seberapa dewasa sesuai dengan usia kita secara jasmani maupun secara rohani. Apakah terjadi peningkatan atau begitu-begitu saja, atau bahkan semakin menurun? Ini adalah satu perjalanan rohani yang tidak bisa diukur dengan uang. Banyaknya uang saudara tidak menentukan saudara itu dewasa di dalam Tuhan. Banyaknya orang-orang di sekeliling saudara tidak menentukan saudara itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tapi yang Tuhan lihat, seberapa progres kita, hati kita selagi kita masih mau dibentuk dan terus dibentuk. Seperti emas yang terus dimurnikan. Seperti pisau yang terus diasah. Diasah itu gak enak loh saudara. Saudara pernah ngasah pisau? Ibu-ibu yang suka masak pasti tahu. Itu harus diadu dengan batu. Sakit. Besi menajamkan besi. Tapi hanya orang yang bertahan sampai akhir. Itu adalah orang-orang yang terpilih sama Tuhan. Berapa banyak para pelayan yang sungguh-sungguh mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami secara pribadi dengan Tuhan, ada satu pertumbuhan yang berbeda. Karena ketika kau memandang salib, setiap gesekan demi gesekan membuat engkau tuh semakin gila-gilaan dengan Tuhan. Saya percaya gereja ini akan dipenuhi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang semakin tough, orang kuat. Orang yang semakin gila-gilaan dengan Tuhan. Semakin diasah, semakin tajam. Besi menajamkan besi. Saudara akan semakin tajam. Dipakai Tuhan dengan ajaib. Perjalanan hidup rohani ini. Itu luar biasa saudara. Saya nggak nyangka 4 tahun sudah saya melayani menjadi gembala di tempat ini. Saya sendiri juga mengukur kehidupan saya. Selalu saya merefleksikan diri saya. Ada satu refleksi. Ada sesuatu yang ketika saya setiap malam saya merenung hari ini saya lakukan apa ya. Sehari ini aku sudah lakukan ini. Puji Tuhan. Hari ini aku sudah jadi berkat. Pernah gak saudara seperti itu setiap hari? Malam sebelum tidur saudara merenung, sepanjang hari ini aku lakukan apa ya? Apakah aku sudah jadi berkat atau ada sisi-sisi tertentu yang aku belum lolos? Saudara harus terus berpikir, merefleksikan. Oh iya ya, hari ini aku gagal di sini. Besok gak boleh gagal. Semakin hari saudara harus semakin naik, Alkitab berkata. Itu sebabnya kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang teguh. Di atas batu karang itu. Saudara dan saya punya perjalanan rohani. Apalagi menuju akhir tahun ini. Saya bilang Tuhan 2020 sebentar lagi selesai. Saya pengen tutup tahun ini dengan memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Desember kita juga Natalan. Kemarin kita kumpul dengan beberapa teman, bicara tentang Natal. Saya bilang Tuhan, semakin hari saya semakin bergairah dengan Tuhan. Selama kita terus melihat Yesus, kita tidak melihat manusia. Kita melihat apa yang Tuhan mau. Lakukan aja, just do it. Just do it. Jangan mikir sekeliling, jangan mikir keadaan. Jangan mikir situasi. Pikir terus apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kembali harus ajarkan jemaat tentang dasar kekristenan. Kekristenan harus kembali kepada fondasi, yaitu Yesus Kristus. Sadarkah saudara dan saya diselamatkan
karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha saudara dan saya. Sadarkah saudara, kita bisa ada sampai saat ini karena Tuhan itu begitu sayang dengan saudara dan saya. Itu sebabnya saya akan kembali membuka kelas dasar kekristenan di bulan November ini. Kalau Michael, Megumi ada nggak flyernya? Bisa ditayangkan. Kita akan adakan di bulan ini, tanggal hari Rabu dan Kamis, 25 dan 26. 25 dan 26 hari Kamis dan Rabu dan Kamis. Ya saudara, kemarin saya sudah kasih Michael filenya, mungkin lupa belum dipersiapkan. Itu tanggal berapa ya? 25-26 ya. 18-19 November, hari Rabu dan Kamis. Lalu minggu depannya lagi, Rabu dan Kamis lagi, 25 dan 26 November. Ya, jadi saya buka kelas dasar kekristenan kembali. Dan saya berharap setiap saudara bisa ikut kelas ini. Dan mereka yang ikut kelas ini full 4 hari berturut-turut dan tidak ada yang bolong. Saudara kan dapat sertifikat. Kami akan berikan sertifikat sebagai apa? Sebagai apresiasi dari kami, dari gereja, bahwa saudara telah menyelesaikan materi ini semua full. Apa yang diajarkan? Kembali saudara dan saya, kita akan belajar tentang dasar keselamatan. Kembali kita harus melihat kenapa kita diselamatkan. Ada satu misi Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang menyelamatkan hidup kita? Apa arti hidup kita? Kembali back to basic, kembali ke dasar awal. Terus yang kedua, pertemuan kedua, saya akan bahas tentang hidup kekristenan. Bagaimana sebagai orang Kristen sih saya harus hidup? Saya harus memulai ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya harus mulai tergabung di dalam satu kelompok orang-orang yang percaya, bukan kelompok pencemooh. Kita harus masuk ke dalam kelompok orang-orang yang membangun, yang berkata-kata positif. Kita harus kelompok masuk ke dalam, tertanam di dalam sebuah gereja. Banyak orang ke gereja, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Saudara tahu itu tidak membuat kita bertumbuh. Tapi kalau saudara berada di dalam satu pot, seperti satu tanaman yang dalam satu pot, saudara akan bisa terus bertumbuh, bahkan menjadi satu pohon yang besar. Tapi saudara bisa bayangkan kalau dari bibit ini, dipindah ke pot lain, dipindah ke pot lain, benih itu malah akan mati. Saudara akan belajar tentang hidup kekristenan. Kenapa kita harus tertanam di dalam sebuah gereja? Saudara juga akan diajarkan kenapa sih ibadah gereja kok ada persembahan? Kenapa sih kita ada perjamuan kudus setiap bulan? Kenapa sih kita harus dibaptis? Apa artinya semua? Kenapa sih di gereja ada orang ada begitu, ada bahasa roh? Semua akan dijelaskan di dalam hidup kekristenan di materi yang kedua. Di materi yang ketiga, saya akan bahas tentang membereskan kehidupan masa lalu. Apa itu? Pak, saya udah sekian tahun Kristen, kenal Tuhan, tapi hidup saya kok seperti ini terus. Hidup saya menderita. Kok anak saya selalu sakit setiap bulan? Kok kenapa Pak? Hidup saya kok dari dulu gak pernah berubah ya? Seperti setiap kali saya cari uang, seperti ada karung-karung yang bocor. Saudara, mungkin tanpa kita sadar, dulu mungkin kakek nenek moyang kita pernah terlibat dengan okultisme, masih nyimpan benda-benda keramat. Mungkin ada sesuatu yang belum dilepaskan dalam hidup kita sehingga menghambat berkat Tuhan. Harus dibereskan semua. Itu sebabnya itu materi yang ketiga. Dan materi yang keempat, yang terakhir adalah baptisan Roh Kudus. Saudara tahu kenapa pentingnya baptisan Roh Kudus? Saudara hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara tidak boleh hidup berjalan di dalam tuntunan daging. Di situ saya akan bahas dan saudara terakhir akan menerima baptisan Roh Kudus. Kalau saudara betul-betul rindu kepada Tuhan. Kenapa harus dibaptis Roh Kudus? Karena dengan orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, saudara bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup saudara dipenuhi dengan Tuhan. Karena sekujur hidup saudara, sekujur diri saudara, seluruhnya dikuasai oleh Roh Allah. Saudara tahu di mana Roh Allah ada? Di situ ada kemerdekaan. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang yang merdeka. Kita perlu menjadi orang-orang yang merdeka. Dan kenapa? Karena hanya orang yang merdeka yang bisa memerdekakan orang lain. Hanya orang yang terbebas, dia akan mendapatkan sesuatu blessing yang dari Tuhan sempurna. Itu sebabnya
Saya mengajak saudara, mengundang saudara untuk ikut kelas ini. Karena ini akan membuat ketika saudara ngikuti dengan sungguh-sungguh, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Percayalah, saudara pasti diberkati Tuhan ikut pelajaran 4 materi ini. Saya akan bahas, kita akan buat padat, hanya 4 kali pertemuan. Saya sembahyang sungguh-sungguh. Saudara yang belum pernah ikutlah. Saya percaya hidup saudara akan berubah. Hanya mulai dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Kita akan bagikan buat saudara. Kita akan tutup tahun ini dengan kuat. Setelah selesai ini bagi saudara yang belum dibaptis, saudara juga bisa dibaptis. Tanggal 27 Desember kita akan adakan Natal di tempat ini. Sehabis Natalan kita akan baptisan bersama. Bagi saudara yang belum dibaptis, itu sebabnya saya mengajak setiap saudara. Ajak anak saudara, suami saudara, istri saudara, orang tua saudara yang belum pernah dibaptis, yang belum kenal Tuhan, untuk ikut ini. Dan tanggal 27 Desember kita akan adakan baptisan bersama. Untuk mereka bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Amin saudara. Kita tutup tahun ini dengan kuat. Tutup tahun ini dengan penuh kemenangan. Saya percaya ada kado terindah di mana Tuhan bisa disenangkan. Amin saudara. Siapa yang mau ikut? Amin. Ikut ya saudara ya. Ikut ya saudara. Saya percaya hidup kita akan berubah. Kita tidak akan sama lagi. Sekali lagi ini satu perjalanan rohani. Saya percaya masuk tahun 2021. Saudara akan melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Saudara tidak lagi berjalan dengan kekuatan saudara. Sebab Roh Kudus itu menuntun saudara, memimpin saudara selalu di dalam kebenaran. Hidup kita hari lepas hari bertambah indahnya. Saudara tahu kenapa kita berbagi masker? 15.000 masker. Saudara, emang saya bilang sama Bu Lili, kita harus betul-betul ini satu taburan. Saya bilang, nabur masker ini sesuatu yang luar biasa. Saya bilang jangan sembarangan juga kita memberi masker. Banyak orang memberi karena dia sekedar memberi. Dia tidak ngerti artinya. Saya udah bilang dengan saudara, saya percaya jemaat di sini sudah ngerti bahwa taburan masker ini adalah pemberian yang terbaik. Tahukah saudara, setiap satu masker itu ada tangisan loh saudara. Ada satu korban. Ada satu doa yang disampaikan kepada Tuhan. Jadi saudara harus melihat satu masker ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi bukan sekedar membagi. Ada satu tindakan profetis, makanya saya bilang, saudara harus mengerti bahwa satu masker ini adalah menyelamatkan satu jiwa. Jadi bukan sekedar dibagikan, aku pengen bagi si A, si B. Udah ambil, bagi. Enggak. Saudara harus mengerti ada nilai-nilai profetis di dalamnya. Saya beritahu kepada saudara, Rp1.000 bukan berarti murah loh. Bukan berarti murahan loh. Justru itu adalah sesuatu yang terbaik. Saudara tahu kenapa Yesus mati buat saudara? Itu bukan karena murahan loh. Keselamatan bukan karena gratis. Justru karena kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen enak, kan udah diselamatkan, ya udah dosa jalan terus. Hidup semaunya, sembarangan. Saudara tahu nggak itu menyayat, berapa kali kita menyayat hati Tuhan. Ya kan kita diselamatkan. Saudara, pengorbanan Yesus tidak murahan. Justru karena kita tidak mampu membayar, Yesus harus turun ke dunia, menjadi manusia sama seperti kita, dan dia menjalani tidak berdosa sedikit pun. Kita yang sebagai manusia menjalani hidup asal-asalan. Dosa ini semaunya, seenaknya kita lakukan. Tapi Yesus turun ke dunia, mengambil rupa sebagai hamba. Dia Bapa, dia Allah loh, yang menjelma menjadi manusia. Kalau saudara baca di Yohanes pasal yang pertama, dia firman menjadi daging. Dia Allah yang menjadi manusia. Hanya orang yang tidak pernah berdosa, hanya orang yang suci, yang kudus bisa menebus orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menebus diri kita. Sebab semua kita udah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kenapa Allah harus turun menjadi manusia. Yesus harus mati menggantikan kita.
Sekali lagi kematian Yesus tidak murahan. Itu sebabnya kenapa saya bilang masker ini 1.000. Bukan karena 1.000, 1.000 mah murah. Apalagi kita dapatnya gratis, semua jemaat boleh ambil. Saudara, kalau saudara harus ngerti esensi dari pembagian masker ini. Ini adalah satu tindakan profetis, di mana jiwa-jiwa yang menerima itu diselamatkan. Amin saudara. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya saya bilang sama Bu Lili, Bu tolong diatur ya, minta hikmat Tuhan. Karena kenapa? Masih banyak orang-orang yang butuh untuk dibagikan. Masih banyak orang-orang yang butuh. Kita harus benar-benar tepat sasaran kepada siapa Tuhan taruh di dalam hati untuk kita berikan. Saya percaya jemaat di tempat ini, kita mau memberikan sesuatu. Tanya dulu kepada Tuhan ketika kita mau membagi. Saudara kalau ditaruh beban sama Tuhan di hati ya, aku pengen bagi si A, si B. Saudara harus ngerti pengertian ini dulu. Bukan sekedar saudara membagi. Saya sembahyang saudara. Saya bagikan kemana? Maaf ya saudara, saya beritahu ya. Keluarga saya saja saya nggak bagiin. Kenapa? Buat saya, mereka udah punya masker kok. Mereka bisa beli. Saya lebih ke arah siapa? Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya bagikan ke mereka. Ada satu kesaksian kemarin bagus, Mbak Wati sharing. Tahukah saudara masker ini membuat satu perubahan luar biasa. Dia bawa ke kampungnya. Dan di situ dia bagikan kepada saudara sepupu kita. Dia masuk, ternyata remaja Mbak Wati, pemuda dari saudara ya, tempat itu. Ya saya nggak bisa sebut karena kita di live streaming. Saudara ngerti lah saudara sepupu kita. Masuk ke situ dibagikan, mereka yang minta. Saudara tahu 200 masker dibagi. Betul ya Mbak Wati, 200 ya? 200 masker. Dan mereka yang minta loh. Mbak Wati udah jadi orang yang percaya di dalam Tuhan. Saudara tahu, saudaranya bahkan bilang, Mbak aku minta boleh enggak? Boleh. Bilang gembalamu boleh enggak? Boleh, pasti boleh. Mereka bilang, ini masker ini mahal loh. Satu bisa 10.000 loh. Dikasih 200, ini berapa? Saudara tahu ya, dulu keluarganya kan gak suka sama Mbak Wati. Karena mulai beralih kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan begitu kan kita bisa melihat, mereka bisa komunikasi. Ada sesuatu yang baik. Tahukah saudara masker membawa pemulihan? Bukankah itu luar biasa? Amin saudara. Kita harus melihat sampai ke situ. Ini loh yang seperti ini loh. Kita bagikan ke gereja-gereja. Kenapa? Karena kita tahu itu tubuh Kristus. Kita harus membangun hubungan. Tahukah saudara Tuhan mau setiap gereja kita bersatu dengan rukun? Banyak gereja di Indonesia ini berjalan sendiri-sendiri saudara. Ya sudahlah, kamu berjalan, kamu ya kamu, aku ya aku. Tahukah saudara kita harus bersatu sebagai orang percaya. Itu sebabnya kenapa kita juga bagikan ke gereja-gereja. Kita masuk ke kelurahan-kelurahan, RT, RW. Ke balai desa. Untuk menyebarkan kasih itu. Kasih itu harus terlihat saudara. Bukan terlihat, tapi harus dirasakan oleh sekeliling kita. Orang yang mengerti esensi dari pembagian masker ini, dia nggak akan sembarangan memberi. Maka dari itu kita perlu tanya Tuhan. Tuhan, aku mau bagikan masker ini ke siapa ya kira-kira? Nanti Tuhan kasih hikmat. Oh si ini. Saudara jadi berkat luar biasa. Amin. Jadi saudara paham ya, kita lakukan semuanya ini bukan karena kita mampu. Tapi justru karena Tuhan yang mau. Kita berikan saudara dan saya, kita gereja di tempat ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena kita berkelimpahan. Justru karena kita hanya punya ini yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bagikan setiap minggu saudara, 200 pack nasi. Sampai detik ini saudara. Saudara tahu, semua dicukupi Tuhan dengan ajaib.
Bahkan kemarin malam istri saya juga cerita ketika dia sharing. Bahkan orang-orang di luar Tuhan, saudara, dia berkata, Mbak, itu boleh nggak saya mengambil bagian di dalam permata berbagi di dalam bagi-bagi makanan ini. Luar biasa loh saudara, itu bukan orang anak Tuhan loh, bukan. Orang di luar Tuhan, boleh nggak? Satu packnya berapa ya? Dia bilang gitu loh. Aku mau nanti ambil bagian berapa. Di luar Tuhan loh saudara. Kenapa saya bilang orang-orang di luar aja mereka ngerti. Ternyata berbagi ini membawa dampak luar biasa. Kita setiap minggu 200 pack saudara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih bagi setiap jemaat. Saudara yang sudah menabur. Orang-orang di luar pun melihat. Mereka pun ingin mengambil bagian. Tapi kalau kita udah terlebih dahulu, saudara mengambil bagian terlebih dahulu untuk menabur. Saya bilang luar biasa, saudara lebih peka dari mereka. Saya percaya saudara ialah yang pertama yang harus menikmati berkat dan hasilnya. Saya percaya hidup saudara semakin dipakai Tuhan dengan ajaib. Saudara kalau melihat hari lepas hari ya, saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara semakin melihat tangan Tuhan selalu menuntun hidup kita. Saudara yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah, mencari wajah Tuhan. Saudara akan semakin melihat bahwa tangan Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Tidak hanya gereja. Kalau saudara lihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, hidup saudara pun saya percaya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saya percaya apa yang gak pernah saudara lihat, saudara gak pernah pikir, saudara gak pernah dengar, gak pernah timbul di dalam hati saudara. Itu Tuhan sediakan bagi saudara semua yang mengasihi Dia. Amin saudara. Maka saya lihat nih satu perjalanan rohani. Gereja ini mengalami satu perjalanan rohani. Tetap melihat kepada Tuhan. Tetap melihat kepada Tuhan. Saya cuma berkata kepada saudara, tetap melihat kepada Tuhan. Seluruh pelayan dengarkan baik-baik. Tetap melihat kepada Tuhan. Saudara kalau melihat sesuatu yang gak enak di dalam situasi saudara, melihat kepada Tuhan. Sekeliling saudara melihat terlihat seperti ini, tetap melihat Tuhan. Sebab itu kuncinya. Orang yang terus memandang kepada salib, dia akan terus berjalan menuju salib. Kalau saudara menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara akan berpaling dari salib. Dan saudara menuju ke jalan yang salah. Percayalah, kita ini akan selalu tersesat saudara. Kenapa? Kalau kita tidak pernah memandang salib. Domba-domba itu adalah domba yang keluh. Saudara tahu, kenapa domba matanya di kiri dan di kanan? Kalau kita manusia matanya melihatnya bisa ke depan ya. Saudara pernah sadar gak? Domba itu tuh, matanya tuh di samping saudara. Betul gak? Domba tuh matanya di samping loh. Kalau saudara lihat kuda sederhana. Kuda tuh matanya di samping loh, di sini loh saudara. Di kuping loh matanya. Itu sebabnya kenapa dikasih tapal kuda ini loh. Apa sih namanya? Tapal kuda ya. Kuda tuh matanya dikasih itu, supaya matanya bisa ngeliat ke depan. Domba juga sama, matanya tuh di samping loh. Itu sebabnya domba tuh bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia gak bisa lurus. Itu sebabnya kita harus bisa melihat ke situ. Domba tuh gampang terombang-ambing ke sana ke sini. Tapi kalau saudara melihat kepada gembala yang agung, Tuhan Yesus, saudara akan tahu dia betul-betul gembala yang baik. Dia akan membawa saudara kepada yang berumput hijau. Saudara tidak akan pernah tersesat. Saudara akan diberikan air yang terbaik, makanan yang terbaik oleh gembala saudara. Demikian saya berdoa jemaat di tempat ini, saudara bisa mendengar gembala yang baik. Akan menuntun saudara ke tempat yang baik buat saudara. Amin saudara. Perjalanan rohani kita ya. Saya gak tahu berapa lama saudara mengiring Tuhan. Tapi saat ini saya hanya ingin kasih tahu kepada saudara, mari kita selesaikan tahun ini dengan kuat. Semakin saudara melihat kepada Tuhan, semakin saudara melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin saudara. Akhiri tahun ini dengan kuat. Akhiri tahun ini dengan kuat. Akhiri tahun ini dengan kuat. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ajak jiwa-jiwa. Ya, kita buka kelas dasar kekristenan untuk mereka bisa gabung, join. Kita belajar sama-sama. Semakin kembali dipulihkan hati ini untuk ikut kepada Tuhan. Kalau saudara mau ikut kelas dasar kekristenan ini, nanti bisa daftar ke Bu Lili.
Nanti biar dicatat namanya. Kita akan mulai tanggal seperti yang tadi Michael tayangkan. Ya, hari Rabu dan Kamis tanggal 18-19 ya November jam 6 sampai jam 20, jam 8. Ya, terus mulai lagi minggu depan Rabu dan Kamis lagi tanggal 25-26. Ya, saudara bisa catat tanggalnya dan kita mulai masuk di dalam pelajaran. Ya, dibaptis, saudara yang belum dibaptis sekali lagi bisa ikut ya. Nanti dibaptis tanggal 27 setelah kita Natalan. 27 hari Minggu, saudara. Sebab kita kalau perayaan gabung di pusat. Ya, gabung di pusat. Oke, haleluya. Saudara diberkati? Amin. Sebenarnya ini baru pembukaan, saudara. Kita belum masuk firman nih. Saudara masih mau dengar firman gak? Halo? Masih mau? Yang mau angkat tangan dengan semangat. Yes. Kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Saudara bergairah sama Tuhan ya. Saya semakin bersyukur loh tuh, saudara. Saya nggak pernah nyangka loh, saya 4 tahun akhirnya saya bisa melewati jadi gembala di sini. Saya ingat pertama kali ketika saya masuk ke Semarang, tahun 2004 saya full time di JKI Injil Kerajaan. 2004 full time, ya banyak teman-teman yang lebih lama. Perjalanan rohani tahun 2007 saya jadi kepala sekolah, saya pegang SMP dan SMA Terang Bangsa. Kurang lebih 6 tahun lebih lah saya jadi kepala sekolah SMP dan SMA Terang Bangsa. Saya ingat banget waktu itu, aduh saya ini siapa? Saya nggak punya kualifikasi jadi kepala sekolah. Tapi saya cuma pegang satu, kalau engkau yang tunjuk, engkau yang suruh. Aku percaya engkau yang mengerjakan segala sesuatunya. Puji Tuhan di tahun yang pertama, lulusan pertama, 3 tahun setelah itu kan, setelah pertama kali dibuka tahun 2007 kepala sekolah, 2010 lulusan pertama. Saudara tahu sekolah kita mendapat peringkat yang luar biasa. Terang Bangsa SMP dan SMA. Waktu itu saya cuma 1 semester saya pegang SMP, akhirnya saya pegang SMA. Kita dapat akreditasi A setelah lulusan. Dan lulusan saudara tahu kita masuk kurang lebih peringkat 12 untuk jurusan IPA dan peringkat 14 jurusan IPS, saya ingat tuh. Dan saudara tahu sekolah Terang Bangsa berada di atas dibanding sekolah-sekolah yang lain. Ya, kalau saya sebutkan, saudara akan kaget. Sekolah-sekolah yang udah lama ternyata masih ada di bawah kita waktu itu. Saya ingat lulusan pertama itu. Saya cuma doa, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kok bisa ya? Kita sekolah baru, tapi bisa menghasilkan itu. Tuhan cuma bilang, bukan karena kamu hebat, tapi karena aku yang mengerjakan di dalamnya. Saudara, siapa saya? Saya nggak bisa apa-apa. Dan saudara tahu, setelah itu, saya nggak ngerti kenapa ada seorang dari Australia email saya nggak ngerti, kok bisa email dia? Ternyata ngajakin kerjasama dan dia email. Saya pikir nih orang mana saya nggak kenal, bohong kali ini. Dia ngajakin ketemuan di Hotel Ciputra di Simpang 5. Saya pikir kalau bohong pun ya di Ciputra nggak apa-apa, saya balik lagi. Akhirnya singkat cerita saya ketemuin, ternyata benar saudara. Ternyata benar namanya Mr. Brooks, aku ingat. Akhirnya saya bawa ke SMA Terang Bangsa, keliling-keliling. Kita buatin klip. Terus dia balik ke Australia, singkat cerita tahun depan kepala sekolahnya dia kontak saya dan dia bilang mereka mau datang ke Indonesia. Saudara tahu, dia datang di bulan Septembernya waktu itu ke sekolah kita. Pertama kali SMA Terang Bangsa masuk student exchange, pertukaran siswa, dan dia bilang tahun depan kamu harus datang ke Australia. Singkat cerita, kami semua, saya termasuk dan beberapa anak ke Australia, saudara tahu, free semua, kita tidak bayar sepeser pun, luar biasa enggak? Semua karena Tuhan. Saya bisa dipertemukan karena siapa? Karena Tuhan. Maka saya percaya kalau Tuhan pilih saudara dan saya, dimanapun saudara Tuhan tempatkan, bukan karena manusia yang memilih saudara, tapi karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah saudara. Saya bilang sama Pak Agung waktu itu, Pak, saya ini siapa? Saya ini jadi guru aja belum pernah kok, ini saya jadi kepala sekolah. Udah tuh, kamu jadi gembala sidang aja di sana. Ternyata beneran 2016 saya jadi gembala sidang di sini.
Saya nggak pernah tahu saudara, perjalanan hidup kita itu dituntun dari iman kepada iman. Saudara harus ngerti dimanapun saudara melayani, Tuhan bisa pakai saudara dimanapun saudara berada. Selama hati kita murni melayani Tuhan. Saudara jangan dengar perkataan orang lain. Jangan dengar siapapun. Dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, dengarlah, fokuslah ke situ. Saudara akan melihat Tuhan membawa perjalanan hidupmu semakin indah dan semakin indah. Semakin saudara mendengarkan orang luar, saudara akan semakin menjauh dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupmu. Itu sebabnya 2007, 2004 saya datang ke Semarang dengan motivasi, dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. 2007 saya jadi kepala sekolah. 6 tahun saya jadi kepala sekolah. 2013 saya jadi direktur di Akademi Terang Bangsa. Setelah dari Akademi Terang Bangsa, kurang lebih 1 tahun 4 bulan, saya keluar dari situ, saya jadi tukang bakmi. Hah? Direktur jadi tukang bakmi? Iya. Dari tukang bakmi, saya jadi kepala sekolah lagi. Kalau saudara lihat kepala sekolah di DCS. Saya nggak pernah bermimpi saya jadi kepala sekolah lagi. Saya berpikir perjalanan hidup saya selesai. Dan saya pikir saya akan mengakhiri dengan tukang bakmi. Ternyata Tuhan bilang, kapasitasmu bukan tukang bakmi itu. Itu bagus, karena itu melatih mental saya. Karena semua yang melayani, saya diajar sesuatu untuk rendah hati. Semua yang datang, waktu itu saya layani, mau beli apa Bu? Pak, saya langsung ambil kertas sama pensil. Dan waktu itu saya ingat beberapa teman-teman dari Yayasan Terang Bangsa mampir makan bakmi. Dia ngelihat saya lagi nyuci piring, nyuci mangkok. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya dengan sukacita, kenapa? Kita hidup bukan karena gengsi. Teman-teman lihat, wah Otto jadi tukang bakmi sekarang. Ya, tukang bakmi. Itu melatih saya. Melatih kerendahan hati saya. Saudara tahu, 3 bulan, Tuhan izinkan saya 3 bulan jadi tukang bakmi. Ngelap meja, ngangkat meja, ngerapiin semua. Puji Tuhan. Setelah itu saya jadi kepala sekolah diangkat di DCS, di sebelah di Puri itu. Dan ketika saya jadi kepala sekolah, biasa ada suatu ibu-ibu yang naik sepeda suka beli dari DCS, mampir ke tempat bakmi. Saya suka lain, mau beli apa Bu? Bakmi ayam jamur ya kok. Oke, udah ibu pulang aja, nanti saya antar. Oke kok, makasih ya. Saya tulis, buat bakmi. Selesai buat bakmi, saya antar. Setiap hari begitu. Karena lokasinya dekat ya. Nah satu kali, saya jadi kepala sekolah saudara. Saya tiba-tiba dihubungin oleh yayasan DCS. Dan kita janjian dan ketemu. Oke tuh, akhirnya singkat cerita saya jadi kepala sekolah SMP Daniel Creative School. Di sebelah itu, di Purian Jasmoro. Nah di situ saya mulai masuk, mulai dikenalin satu-satu. Orang-orang bilang, ini siapa ya, kayak pernah ngeliat nih orang. Ternyata tukang bakmi saudara. Dia pernah lihat nih orang. Terus satu kali saya dikenalkan sama ibu yang suka beli bakmi. Ibu itu ngeliat, ini siapa ya, kayak pernah ngeliat deh. Terus saya bilang, Bu, ibu mau pesan bakmi lagi, nanti langsung dengan saya, oh ya ampun, kau bakmi toh, iya, jadi kepala sekolah, iya kepala sekolah di sini. Saudara tahu, saat itu langsung berubah total suasana. Orang-orang pikir, oh ternyata selama ini yang layani aku di bakmi itu sekarang jadi kepala sekolah. Saudara tahu itu proses pemurnian. Dan di situ saya lakukan, saya kontrak 2 tahun di situ. Saya cuma bilang, Tuhan saya hidup saya harus jadi berkat. Saya tidak cari apa-apa. Berapapun yang saya dapat, saya bilang saya hanya untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya. 2 tahun saya di situ. Sebelum 2 tahun saya dikontak lagi oleh gereja JKI. Oh tuh balik, bantuin kita. Saya bilang saya nggak bisa, saya harus selesaikan kontrak saya 2 tahun dulu di DCS. Setelah selesai, kontrak 2 tahun baru saya bisa bantu. Saudara tahu, terakhir saya singkat cerita. Ini yang jadi di dalam hati saya cuman, waduh ini bulan terakhir saya ada di sekolah ini. Saya ingin beri yang terbaik. Saudara tahu gaji terakhir saya nggak ambil. Gaji terakhir saya kerja di situ. Saya berikan, ketika saya terima gajian, saya belikan kenang-kenangan, cukup banyak. Saya berikan bolpen yang bagus, terbaik, yang menurut saya dengan harga juga yang baik. Saya belikan beberapa. Saya samperin semua satu persatu, ketua yayasan, founder, bahkan Om Bekti,
Om Timotius bukti, saya ke sana, saya berikan. Ini Om, makasih ya Om, Otu udah dikasih kesempatan melayani di sini. Biar selama ini yang Otu buat jadi berkat. Otu minta maaf ya kalau selama ini Otu di DCS punya salah, mungkin ada kekeliruan apa yang Otu lakuin. Semua saya bagikan, saya bicara hal yang sama kepada mereka, pemimpin-pemimpin saya. Saudara tahu, saya keluar dari sekolah itu dengan hati yang damai. Dimanapun kita berada, saudara, kita harus jadi berkat. Karena dimanapun Tuhan tempatkan kita, bukan karena kita mau, tapi disitulah kita harus berkontribusi buat tempat di mana Tuhan tempatkan. Demikian juga kalau saat ini saya ada di tengah-tengah saudara, tujuan saya, hati saya murni. Saya ingin saudara sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Saya tahu saya ada di tempat ini bukan karena siapa-siapa. Bukan karena 1-2 orang yang menunjuk saya ada di tempat ini. Saya percaya bukan itu. Tapi karena saya tahu Tuhan yang menempatkan saya di sini. Itu sebabnya saya terus melihat kepada Tuhan. Saya tidak pernah mencari perkenanan manusia. Manusia bisa menunjuk, manusia bisa memilih. Tapi saya percaya kalau bukan Tuhan yang menentukan, tidak akan pernah ada kita saat ini di tempat ini. Demikian juga saya percaya kalau pagi hari ini saudara mendengarkan firman ini, saudara tahu betul Tuhan yang memilih saudara untuk hadir beribadah di sini dan mendengarkan firman ini. Tidak ada yang kebetulan. Saat ini pun saudara akan mengalami perjalanan rohani dengan Tuhan yang sesungguhnya. Sebab Tuhan akan bekerja ketika hati saudara tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Saya percaya dimanapun saya berada, saya cuma satu saya bilang. Saya tidak mencari apa-apa. Saya tidak memperkaya diri, saya tidak membanggakan diri. Semua yang saya punya, murni, saya cuma bilang Tuhan, Kau tahu hatiku. Saya belajar dari Daud, selidiki hatiku dan batinku Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kasih tahu aku. Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Selama ada hal yang Kau gak suka, kasih tahu aku, tegur aku. Itu akan membawa hati kita semakin murni dan terus murni di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak pernah tertuduh dengan semua yang orang lain lakukan dalam hidupmu. Saudara tidak pernah terintimidasi dengan kata orang. Tapi saudara akan tetap berjalan sesuai dengan destiny yang Tuhan sudah tempatkan. Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saya percaya ada di tempat ini. Bukan karena ditunjuk oleh 1-2 orang. Tapi saya percaya di tempat ini karena Tuhan yang perintahkan saya untuk di tempat ini. Kalau Tuhan sudah berkata, Otu sudah selesai di permata. Saya pun dengan tenang hati, aku tidak berat hati untuk melepas. Kalau Tuhan berkata selesai, oke Tuhan, siap. Tuhan kemana? Aku harus pergi. Aku siap diutus. Orang yang melihat kepada Tuhan, hatinya aman. Tidak ada merasa persaingan. Tidak ada iri di dalam. Tenang, damai. Sebab dia tahu hatinya melihat kepada Tuhan. Tuhan menetapkan kita di manapun Tuhan tempatkan. Saudara saya mau beritahukan ya, jadi berkat di situ. Jadi berkat di situ. Bawa orang-orang kenal Yesus lewat hidupmu. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Amin saudara. Biarkan orang lain melihat saudara ini jadi cerminan berkat. Lewat pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau perkataan kita selalu ngomong dari belakang. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau perkataan kita itu kasar. Amin saudara. Saudara perkatakan sesuatu yang baik. Jadi berkatlah. Saya percaya perjalanan rohani saudara dan saya berbeda. Tapi ketika saudara berjalan dengan ketulusan, kesungguhan dengan Tuhan, saudara akan terus melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu dengan ajaib. Percayalah. Sekali lagi saya ada di tempat ini karena saya percaya Tuhan sedang menetapkan saya. Demikian juga saudara. Saudara bisa pergi loh ke gereja lain. Saudara bisa pergi loh, apalagi sekarang YouTube banyak kan. Bisa lihat khotbah-khotbah yang bagus-bagus di YouTube. Tapi kalau saudara mau ibadah di sini, saya percaya Tuhan yang menetapkan saudara. Saya percaya. Saya nggak merasa tersaingi dengan orang-orang yang khotbahnya hebat-hebat. Beberapa orang bisa ganti channel ke channel, bagus-bagus khotbahnya. Enggak apa-apa.
Selama itu jadi berkat dan membuat rohanimu semakin bertumbuh, no problem. Bagus. Tapi saya percaya ini gak bisa berubah. Selama ini tidak bisa diperbaiki. Seberapa banyak konsumsi khotbah terbaik yang kau terima, ini tidak berubah. Hidupmu tidak akan pernah mengalami perubahan. Khotbah tidak pernah bisa merubah seseorang. Saudara tahu yang bisa merubah seseorang? Ini berjalan dengan Tuhan. Hatimu berjalan dengan Tuhan. Semakin kau berjalan hari lepas hari di dalam tuntunan Tuhan, itu akan membuat hidupmu semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saudara jangan senang ketika khotbah bagus. Saudara harus senang ketika hidupmu berubah karena Tuhan. Karena khotbah tidak pernah bisa merubah hidup saudara. Demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tidak pernah bisa merubah hidup saudara. Kalau saudara tidak berjalan dengan Tuhan secara pribadi. Saya punya perjalanan rohani dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara punya perjalanan rohani secara pribadi. Saya tidak bisa membawa saudara sama seperti saya. No. Sebab perjalanan hidup kita berbeda. Setiap kita tuh punya spesifik Tuhan bawa saudara kemana. Saudara bisa melangkah. Tapi yang saya percaya satu hal. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Amin. Mari kita bangkit beri semua, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo bangkit berdiri, kita berikan semangat buat Tuhan. Kita semangat ya. Ayo tunjuk kiri kananmu, semangat. Jangan disentuh ya. Kita gak boleh menyentuh. Semangat, yes, semangat, semangat. Semangat, yes. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Haleluya. Ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, dan kau temukan di dalam. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Hati hamba yang kau cari, yang selalu kau cari, dan kau temukan di dalam. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam Yesusku. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Buat jemaatmu mengalami perjalanan rohani dengan engkau secara pribadi. Hamba tahu tidak ada yang sama kau bawa setiap kali. Tapi yang sama dan harus sama adalah hati kami semua harus melihat dan memandang kepada engkau ya Tuhan. Hamba berdoa sungguh biar setiap jemaatmu di tempat ini mengalami engkau, berjalan bersama dengan engkau. Tuhan Yesus,
Roh Kudus, tuntun anak-anak-Mu ini hidup di dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Materaikan di dalam nama Yesus setiap benih firman. Hamba berdoa tidak ada yang dicuri oleh si iblis, tidak dicuri oleh si jahat. Kami terima bagian yang dari Tuhan, sempurna, utuh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar tidak ada satupun yang Kau lewatkan, dari depan sampai belakang. Terima semua yang terbaik dari Tuhan. Tuntun hidup kami, tuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Saudara bisa buka mata saudara sebentar. Saudara sudah terima tubuh dan darah Yesus? Amin. Kalau sudah, saudara bisa ambil. Kita akan mulai masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ingin beritahukan kepada saudara, perjamuan kudus hanya boleh dilakukan ketika hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara tahu ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatimu, datang kepada Tuhan, minta ampun sebelum saudara menerima tubuh dan darah Yesus. Kalau saudara masih belum bisa mengampuni, lebih baik taruh perjamuan kudus ini dan saudara jangan ambil bagian. Tapi kalau saudara ingin mengampuni, terima perjamuan kudus ini. Masih ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan, masih ada sesuatu yang mengganjal. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus adalah suci. Tapi kalau saudara mau berubah, hidupmu, hatimu mau berubah kepada Tuhan, saudara bisa datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudara selidiki hati dan batinmu. Sebab hanya perkenan Tuhan yang harus turun dalam hidup kita. Saya tidak ingin kutuk yang turun dalam hidup kita. Tapi biar hati kita ini semakin dimurnikan hari lepas hari. Firman Tuhan berkata, kalau masih ada sesuatu yang gak berkenan di hati Tuhan, bereskan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, bereskan hati kita. Masuk di dalam kemurnian. Saya berikan waktu beberapa menit ini. Saudara berdoa secara pribadi. Saudara persiapkan hati saudara. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, untuk menerima tubuh dan darah Yesus, saudara harus bereskan hati saudara. Jangan ada ganjalan. Bereskan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baru kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Ambil waktu beberapa menit. Kurembakara baya syaitan.
Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tubuh dan darah Yesus. Kami pandang salib-Mu. Pagi hari ini, kami hanya melihat salib di Kalvari, di mana Engkau tergantung antara bumi dengan langit. Di tempat itulah Kau tebus dosa-dosa kami. Di tempat itulah Kau layakan kami. Di tempat terkutuk itulah Kau mati bagi kami. Seharusnya bukan Engkau yang di sana. Kamilah yang harus di sana. Kami yang harus tergantung. Kami yang harus disalibkan. Tapi Kau lakukan itu karena Kau begitu sayang dengan kami. Kau ingin memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di tempat itulah yang kami tidak pernah bisa lupa. Darah-Mu tercurah. Tubuh-Mu habis tercabik. Bahkan tulang-tulang terlihat. Dan setiap daging terkoyak. Sampai firman Tuhan berkata, Engkau tidak lagi menyerupai manusia. Di tempat itulah kami ditebus. Siapakah kami ini Tuhan? Kami gak layak. Kami gak layak Tuhan. Kami gak layak Yesus. Kami gak layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami angkat tubuh-Mu. Firman-Mu berkata bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Tubuh-Mu yang tercabik buat kami. Tubuh-Mu yang terkoyak. Sebentar kami mau makan tubuh-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau tanggung segala sakit penyakit kami. Kau tanggung segala penderitaan kami. Tubuh-Mu yang terkoyak inilah yang membuat kami tetap berdiri melayani-Mu. Bukan karena kami hebat. Justru karena kami gak layak.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Kami mau makan tubuhmu. Saudara yang sakit, terima kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang ikut live streaming pada pagi hari ini, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Apakah saudara percaya betul bahwa ini adalah tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, makanlah dengan iman. Dalam nama Yesus. I believe in miracle. I've seen the soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily pushed its way up through the stubborn soul. Terima mujizat Tuhan. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles. The soul sets free. Miraculous, the changing one, redeemed through Calvary. I've seen the lily puts its way up through the stubborn soul. I believe, amen, in miracle, for I believe in God. I believe in you. I believe. Yang percaya mujizat, terima mujizatnya dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jiwa yang tidak bisa sukacita dibebaskan dalam nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera turun dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus. Shere pakara lamaya shani Shere malamaya shani karakarabaya. I believe in miracle, for I believe in God. I believe in miracle. I believe in miracle. I see the soul set free. Dibebaskan setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu.
Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Look now for I've seen the lily pushes away. I've seen the Sabbath soul. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles, for I believe in God. Kami angkat cawan ini di hadapan-Mu, Tuhan. Ini adalah darah-Mu yang tercurah di Kalvari. Tidak ada penebusan karena kebaikan kami. Tidak ada penebusan karena sedekah kami. Tapi penebusan hanya satu, melalui darah yang tercurah di Kalvari. Ini menandakan kesempurnaan yang Kau berikan kepada kami. Kematian-Mu sempurna buat saya dan jemaat di Permata ini. Sampai tidak ada setetes pun lagi di dalam tubuh-Mu. Sempurna Kau tebus kami. Kami cinta kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami, orang yang berdosa ini. Orang yang tidak layak. Orang yang kotor dan najis. Melalui darah-Mu ada perjanjian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru tiba. Terima kasih. Segala dosa kami sudah ditebus oleh darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dibebaskan setiap belenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Kami bebas. Tidak ada hambatan lagi. Tidak ada berkat-berkat yang terhambat lagi. Semua sudah dilepas, pintu sorga sudah terbuka. Awan tembaga sudah dihancurkan. Sorga terbuka, mencurahkan pintu-pintu berkat bagi jemaat-Mu. Hamba berdoa sungguh di dalam nama Yesus berkat Tuhan dirilis. Turun dalam hidup jemaat-Mu. Perjanjian baru terjadi dalam hidup kami. Kami tinggalkan masa lalu kami yang buruk. Dan saat ini hidup kami menjadi baru. Kau menebus kami. I love you Jesus. Apakah saudara percaya bahwa betul-betul ini adalah darah Yesus yang tercurah di Kalvari buat saudara dan saya? Kalau saudara percaya, minumlah, terima penebusan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus.
Mari sembahyang secara pribadi. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Hiramasyakayara baralapaya syatera kaba. Hiramalamaya shanda batamaya se. Syarabaralabaya shande keradabaya. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah Kau bebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Sepanjang hidup kami diberkati. Sepanjang hidup kami diberkati. Setiap kutuk sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Setiap kutuk sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Amin. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Syare balapaya shekerenda pakaralabaya. Shanda bata parala tapaya shanda. Herre malada barada. Shere karala tapaya shanda bata pakarala. Herro balada barada baya shanda. Orembalada baya shekerenda balada baya. Shonda pakera taya sada kena. Ore pakata la baya. Shende pete beherenda. Orro makarala tapaya. Shate pekere balata baya. Orro mala kaya nada baya. Ore takara baya. Shate pekere nama. Shanda bata baya shakaya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami lewat harta kami. Lewat apapun yang kami punya. Kami kembalikan perpuluhan kami. Kami bayar nasar kami. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Kalau saudara sudah siap bawa persembahan saudara, saudara bisa bangkit berdiri kembali. Mari kita angkat persembahan ini di hadapan Tuhan. Herabarala bayas. Herabata bayas shanda tapayas. Shiraka barara barala tapayas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami. Penyembahan kami yang berkenan di hadapan. Kami beri yang terbaik bagimu. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Kami mengasihimu. Kami mengasihimu.
persembahan kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan persembahanku. Ya Tuhan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Kau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan anak-anak-Mu. Ini 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Kami percaya sisa 12 bakul, hidup kami tidak pernah kekurangan. Kami bayar perpuluhan kami. Kami bawa nasar kami di hadapan-Mu. Kami percaya tidak ada orang miskin di tengah-tengah kami. Kami ini menerima berkat yang dari Tuhan. Saat ini juga kami mau terima berkat-Mu. Sebentar kami mau pulang. Kiranya berkat Tuhan turun dalam hidup-Mu, dalam rumah tangga-Mu. Lewat semua yang Kau buat Tuhan buat berhasil. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau dimanapun Kau tempatkan hidup-Mu. Jadi berkat buat rumah tangga-Mu, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan-Mu. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus seumur hidupmu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan siap katakan amin, 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 haleluya. Saudara, sekali lagi sebelum saudara pulang saya ingatkan, bagi saudara yang ingin ikut kelas dasar kekristenan segera daftar ke Bu Lili, karena saya hanya membuka paling tidak 50 orang, ya 50 orang, ya saudara segera bisa daftar. Nanti kita akan mulai kelas dasar kekristenan di bulan ini tanggal 18, 19 dan 25, 26 seperti yang tertera di LCD. Oke, selamat pulang. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.